Sudah tahu kemarin juga di lubang itu ada ular, ke sana lagi. Nah, itu namanya tidak ngambil ibroh. Maka orang mukmin itu orang yang pandai mengambil ibroh. La yuldagul muslimu marotaini pi duhrin wahidin. Orang muslimah tidak akan dipatuk ular 2 kali 1 lubang. Tidak akan melakukan kesalahan yang sama berturut-turut. Kajian kita insya Allah pagi ini adalah bertema ibroh dan mau'izoh dari surah Maryam. Barangkali ada yang sudah memahami apa makna ibroh, sudah jadi bahasa kita kan, bahasa Sunda. Yang dijadikan ibroh. Apa makna ibroh? Nah, ibroh ini dari kalimat abaro ya'buru. Abron, ibrotan, arti asalnya adalah nyebrang. Jadi abaro ya artinya nyebrang. Kalau bahasa Sunda mah mentas, seperti nyebrang jalan, nyebrang walungan, nyebrang sungai, itu namanya abartu, saya menyebrang. Dalam Al-Quran sering disebut kata ibroh, ibrotan li ulil albab, ibroh bagi orang yang punya akal pikiran. Kenapa dikatakan nyebrang? Nyebrang itu artinya berpindah dari satu pinggir jalan ke pinggir yang lain, dari satu pinggir kali ke pinggir yang lain, itu namanya nyebrang. Nah, jadi orang yang mengambil ibroh itu artinya menyeberangkan pikiran. Jadi kalau nyebrang jalan, nyebrang sungai, mah yang nyebrangnya badan kita. Tapi kalau ibroh itu nyebrangnya pikiran, nyebrangkan pikiran, mentaskan rasa, nyebrangkan pikiran. Yaitu dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Maka disebutlah mengambil ibroh. Maka diartikanlah ke bahasa kita jadi mengambil pelajaran. Jadi ibroh itu mengambil pelajaran dari kejadian yang sudah berlalu untuk diantisipasi atau diteladani di masa yang akan datang. Kan disebutlah ibroh. Maka orang-orang yang diberikan akal pikiran itu selalu mengambil ibroh, mengambil pelajaran. Kalau kemarin lewat ke sana itu tergelincir, terjerumus karena ada jurang, nah jangan tergelincir lagi. Itu namanya mengambil ibroh. Kemarin juga lewat situ itu licin, tergelincir. Maka kita jangan tergelincir lagi. Nah, itu orang mengambil ibroh, mengantisipasi masa depan dari mengambil pelajaran di masa yang lalu. Maka disebut menyeberangkan pikiran, yaitu mengambil pelajaran. Maka dalam hadis Nabi dikatakan la yuldagul muslimu marotaini fi juhrin wahidin. Orang mukmin itu tidak akan dipatuk ular 2 kali di satu lubang. Berarti di lubang yang lain mah bisa saja 2 kali 3 kali. Jadi lamun dipatuk ularna itu di satu lubang 2 kali 3 kali berarti tengambil ibroh eta jalmi teh. Teu mikir. Kasarna mah. Sudah tahu kemarin juga di lubang itu ada ular, ke sana lagi. Nah, itu namanya tidak ngambil ibroh. Maka orang mukmin itu orang yang pandai mengambil ibroh. La yuldagul muslimu marotaini pi duhrin wahidin. Orang muslimah tidak akan dipatuk ular 2 kali 1 lubang. Tidak akan melakukan kesalahan yang sama berturut-turut. Nah, maka kita mengambil ibroh artinya mengambil pelajaran dari
surah Maryam. Sedangkan mau'idhah, nah itu dari kalimat wa'adha ya'idu iddotan, mau'idhatan. Artinya adalah menasihati. Di mau'idhah artinya nasihat. Jadi mengambil pelajaran dan mengambil nasihat. Nah, dari apa? Dari surah Maryam. Karena memang Al-Quran itu datang sebagai ibrotan wa mau'idhotan. Sebagai pelajaran dan nasihat. Nah, yang akan kita ambil pelajaran nasihat ini, Bapak sekalian, diawali dari surah Maryam ayat pertama sampai ayat ke-6. Yaitu diawali huruf muqatta'ah. Jadi dibacanya bukan kahaya aso, tapi dipisah. Kaf, ha, ya, ain. Tapi itu ada harokahnya. Kaf dibacanya itu 6 harokat. Di kaf, ha 2 rokaat, ya 2 harkat. Sanes 2 rokaat. Harokat. Harokatnya artinya gerakan. Jadi kaf, nah 6. Ha 2. Ya 2. Ain 6 lagi. Ain karena ia menghadapi huruf ihfa maka didengungkan. Jadi ain sod. Nah, 6. Jadi yang 2 harokat hanya ha dan ya. Jadi kaf, ha, ya, ain, sod. 6. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dzikru pelajaran rahmati rahmat rabbika Tuhanmu abdahu kepada hambanya Zakaria yang bernama Zakaria. Nah, diterjemahkan secara umum yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya yaitu Zakaria. Maksudnya Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Idnada ketika menyeru, memanggil, maksudnya berdoa. Ketika berdoa rabbahu kepada Robnya Nabi Zakaria itu nidaan khafiyya, dengan doa yang lembut, dengan panggilan suara yang lembut. Tidak kasar, tidak teriak-teriak, tidak keras, tapi khafiyya, dengan lemah lembut. Qala, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi, wahai Robku, ini sesungguhnya aku wahanal azmu, telah lemah tulang belulangku. Wahana yahinu, lemah, makanya bahasa kita timbul hina. Dari wahnun, hina, lemah, rendah. Wahai Robku, sesungguhnya telah melemah apa? Al-admu, tulang belulangku. Minni, daripadaku. Washta'ala, dan telah menyala. Isti'al itu menyala. Roksu, kepalaku. Kaiban, dengan uban. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah itu, wahai Robku, sesungguhnya aku ini telah lemah tulang belulangku. Telah menyala rambutku dengan uban. Menyala rambutku dengan uban, maksudnya adalah telah putih semuanya. Karena orang putih rambutnya jadi menyala. Sudah keluar dari dunia hitam. Jadi orang sudah berambut putih semuanya itu berarti orang sudah bersih rambutnya. Sudah putih. Maka disebut telah keluar dari dunia hitam. Kalau Ustaz Nana dengan jenggot-jenggot sudah putih beliau tuh. Jadi ini adalah isti'aroh atau sindiran atau kiasan. Washta'ala, telah menyala, telah bersinar. Roksu, kepalaku. Nu bersinar itu kepala atau rambut? Kalau kepala bersinar mah nu botak. Nu gundul bersinar kepalanya, begitu tersorot matahari bersinar. Tapi di sini katakan washta'ala rosu,
kepalaku telah menyala bersinar, saiba dengan uban. Nah, berarti rambut di situ maksudnya, kepala di situ maksudnya rambut. Ini kiasan. Seperti dalam Al-Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai mengalir. Ayo mengalir teh sungai tenepi air. Ayat sungai tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Sungai emang gak pernah mengalir. Anu mengalir mah air. Nah itu namanya gaya bahasa Al-Quran balagoh. Tapi pas paham, disebut tempatnya maksudnya isinya. Disebut min itlaqil hal wa irratil wa min irratikil ma wa min itlaqil mahal wa irratil hal, disebutnya tempatnya maksudnya eusina. Itu gaya bahasa. Disebutnya tempatnya mastaka, kepala, tapi maksudnya isi dari kepala, yaitu yang numbuh di kepala, yaitu rambut. Maka dalam Al-Quran yang disuruh dibasuh itu kepala apa rambut? Di sini aja udah ikhtilaf para jamaah, apalagi ulama, ikhtilaful ulama. Kata Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Kalau wudhu itu usap kepala, bukan rambut, kade. Jadi yang disuruh diusap itu apa, Bu? Kepala, sekali lagi, bukan rambut. Kata siapa? Kata Quran, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala. Tapi usah nu diusap buktinya rambutnya. Ya iya, karena di kepala ada rambut. Coba kalau di kepalanya nggak ada rambut, mau ngusap rambut siapa? Maka kalau Al-Quran menyebutkan usaplah rambut kamu, bakal repot orang yang nggak punya rambut. Tuh. Itulah hebatnya gaya bahasa Al-Quran. Oh, pantesan kata Al-Quran mah usap teh kepala. Coba bilang disebutnya usap rambut aranjeun. Eta anu gundul bingung. Ini harus rambut siapa, masa minjem rambut istrina heula. Nah, jadi yang harus diusap itu kepala. Ai kepala teh di depan dugikeun ka tengkuk tuh kepala. Ka depanna wajah namina muka. Makanya diusap teh sanes kieu Bu ya, tapi kepala semuanya. Lantaran diartikeun rambut, jadi asa rambut teh ujungna we hungkul diusapan. Padahal disuruh ku Al-Qur'an naon? Kepala. Usap ku aranjeun. Sirah aranjeun. Lantaran dimastakan aya rambut, jadi rambut. Lamu dimastakan aya kerudung, boleh nggak diusap kerudungna? Boleh, disingkapkan salit. Nah, kerudungnya diusap waktu wudhu. Bapak-bapak selalu memakai peci haji nu buleud, pas ngangge sorban. Nuju didamel dipakai, berjalan dipakai, bepergian dipakai, sholat dipakai. Boleh nggak ketika wudhu tidak dilepas? Boleh, diusap. Karena perintahnya juga ngusap kepala. Di kepalanya ada peci. Yang nggak boleh itu biasa nggak pakai peci, giliran rek wudhu dipakai pecinya, diusap pecina. Itu yang nggak boleh. Atau dilepaskan pecinya, diusapan we kucai. Nah, tidak boleh diakali begitu. Nah, ini bahasa Al-Quran. Jadi dari satu kata saja itu melahirkan ilmu, melahirkan fikih. Nah, maka Nabi Zakaria mengeluh kepada Allah, Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su saiba. Ya Allah, rambutku sudah bersinar dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Walam akun, dan tidak pernah aku bidu'aika berdoa kepadamu Rabbi wahai Rabbku syaqiya, kecewa. Aku tidak pernah merasa kecewa berdoa kepada engkau. Jadi dari mulai rambut beliau hitam, berdoa terus kepada Allah sampai rambutnya memutih, mohon diberi karunia anak. Belum dikasih juga. Putus asa enggak Nabi Zakaria? Tidak, insya Allah. Jadi tidak
serta merta setiap nabi berdoa langsung harita kene. Nabi Zakaria weting awitan rambutnya hitam berdoa pengen punya keturunan sampai memutih gitu. Ini Masya Allah. Nah ini disebut nanti ibroh, pelajaran. Wa inni khiftul mawaliya, dan aku sesungguhnya khawatir terhadap mawali, terhadap rakyatku, pengikutku, umatku, miwaroi di belakangku, wakana timroati, sementara keadaan istriku akhiro mandul pula. Jadi sudah beliaunya semakin lanjut, istrinya ketahuan diperiksa malah mandul. Tapi beliau yakin, aku tidak pernah kecewa berdoa. Itulah keyakinan Nabi Zakaria. Fahabli min ladunka waliya, kakaruniakanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu, waliyan, seorang wali, seorang pemimpin yang menggantikanku. Yarisuni, yang mewarisi aku. Wa yarisu min ali Yakub, dan akan mewarisi keluarga Nabi Yakub, yaitu nenek moyang beliau. Nabi Zakaria ini keturunan dari Nabi Yakub, Nabi Yakub keturunan Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub, waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah wahai Rabbku keturunanku itu anak yang engkau berikan kepadaku itu koridoi. Ini 6 ayat dari surah Maryam yang kita ambil